agak masuk ke arah bagian farm atas ya, itu harusnya banyak area open field dan banyak rumah-rumah kecil juga. Dan kita lihat akan terjadi seperti apa, dan sementara waktu di bagian shelter kali ini masih ada tim DRS juga yang sedari tadi bermain stabil, konsisten, cuman memang nggak terlalu banyak tersorot gitu. Iya betul banget, DRS yang coba konsisten di hari ini tidak terlalu banyak tersorot karena mereka mungkin tidak menjadi tim yang dominating di bagian late game ya, lebih ke arah untuk terus menjaga placement mereka. Terbukti masih ada di peringkat papan atas atau dalam papan yang pertama, namun sebagaimana yang gue sebutkan sebelumnya, ada mental yang sedang naik juga, terutama untuk dua tim ini dari Freestyle dan juga Orange yang punya kesempatan besar untuk mengejar. DRS pun kali ini sepertinya agak cukup aman gameplay yang mereka mainkan. Terbukti mereka langsung menuju ke arah bagian high ground Milta dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu sebagaimana tim-tim yang ada di sekitarnya gitu loh, yang sekarang sedang melakukan rotasi masuk ke arah tengah. Dan ini dia untuk bandingan circle ketiganya. Kita lihat akan ke mana. Alright, ini disaster sih. Ini Oh chaos. Lihat no. penumpukan dari arah jam 7. Harusnya sih better bakal langsung rotasi sekarang juga. Ya benar, kelihatan udah langsung ada beberapa tim yang dengan sangat cepat dan sigap langsung masuk. Karena mengingat circle ngebanting ke atas berarti masih ada banyak chance juga untuk menempati area-area kosong atau compound kosong di dalam play zone ketiga. Betul, dan tadi kalau gue lihat dari minimap harusnya Tong Jiabao ini agak berdekatan dengan Face Clan juga dari jalur masuknya. Tapi entah kemana Face Clan, apakah sudah masuk atau belum. Tapi gue harap yuk nanti ada tim yang dekat dengan Face Clan, jangan ragu fight sih. Jangan ragu fight dengan Face Clan dan mungkin bisa menjadi dampak baik juga untuk Indonesia untuk Bigetron. Tapi berbicara dampak, ternyata buruk bagi RSG. Belum sempat gue bring the hype. Batman langsung dipulangkan ke lobby oleh 7C. Oh well, berarti itu mengakhiri perjalanan dari RSG dan tidak membawa pulang poin sama sekali. Dan kita juga bakal melihat dari Seven C yang ternyata sedari tadi ngejar ya. Dia ngejar banget gitu loh pergerakan dari RSG kemana, dia tahu aja. Berarti emang ya namanya jodoh tuh gak kemana, ketemu lagi, ketemu lagi. Ketemu lagi, tidak terlepas dari zona, tidak terlepas dari jalur rotasi. Pokoknya kalau memang udah ditakdirkan, pasti bertemu. Dan ini ya Freestyle, begitupun dari tim 7C sepertinya. Tapi Freestyle berusaha untuk mundur saja, namun ketika mundur ini dia momentum yang tidak baik. Dari atas ditembakin terus oleh tim XBL. Dan ini kali pertama menurut gue XBL untuk sementara waktu menjadi peringkat atau pemuncak peringkat dari kill di game yang ada di Ultimate Warrior Showdown. Yes, karena tadi berhasil untuk meratakan satu tim juga dan terlihat juga permainannya yang agak cukup agresif. Sedari tadi sudah mulai melontarkan beberapa tembakan-tembakan juga. Sedikit warning shot kepada tim Freestyle yang sedang berusaha untuk melakukan rotasi. Bahkan kali ini dari seorang Dominic berusaha untuk melakukan zoning out saja ke arah satu mobil yang sedari tadi sedikit kebingungan untuk mencari checkpointnya. Iya, Dominic ya dan teman-teman dari XBL sepertinya di zona ketiga ini dengan reduksi circle terbesar, mereka lebih berfokus kepada suppressing, zoning out tim-tim lain yang berusaha untuk masuk ke tim atau ke daerah mereka, dan bahkan masih mengamati juga pergerakan dari tim 7C tadi. Oh sorry, Freestyle yang ada di bagian bawah sana. Udah mulai banyak cicilan-cicilan rotasi yang dilakukan. Sekiranya udah ada orang, pasti mereka bakal langsung menjauhi. Udah beda banget ya tempo-temponya sama yang tadi. Ini adalah celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Freestyle untuk menumbangkan seorang WEM. Padahal tadinya Demigod WEM yang udah bakal seneng duluan. Oh yes, dari celah kecil ini gue bisa ngeliat banyak orang. Tapi ternyata mata-mata player dari Freestyle begitu tajam. Serem banget sih barusan sih. Itu WEM pasti kaget banget sih karena mungkin dia lagi melakukan pengamatan. Bahkan tadi kita nggak lihat ada usaha tembakan yang dilakukan WEM ya. Tapi tiba-tiba dari Freestyle, respect tadi kalau gue nggak salah namanya, dia nembak on point banget dengan DP28 aja. Wah gila. Siapa yang nyangka sih bakal ada orang dari celah seperti itu? Itu berarti ngebuktiin kalau misalkan si Freestyle itu pernah main dari celah itu. Makanya dia tahu, oh ini celah nih, suka ada orang. Ayo kita cek. Beneran ada, tembak deh. Iya pas banget ya, pengalamannya ternyata menjadi hal baik bagi Freestyle tadi. Dan bahkan di tempat lain kali ini Eagle Esports menuju ke arah Join Me, dan satu play dari Join Me ter-take down di sana. Ini malah petaka karena Eagle Esports ternyata mempunyai high ground nih untuk sementara waktu.
Iya, bener ya. Rotasi-rotasi dari Eagle tuh bisa dibilang tempat-tempat pilihan itu adalah tempat-tempat yang bagus. Dan sementara waktu dari Seven Sea juga mungkin akan mempersiapkan mobil-mobilnya untuk bisa melanjutkan rotasi ke circle berikutnya. Mengingat tadi circle yang ngebanting ke arah bagian open field ini. Lihat Face Clan. Okay, sorry Oke. for my excitement, guys, because Bigatron right now at the zone number 4, and again, this is a good news. Ini angin segar untuk Bigatron. Mudah-mudahan ya di titik inilah kembali ada cahaya nih yang bisa memberikan chicken dinner untuk Bigatron. Sekarang gue lihat sekarang ada regroup yang udah dilakukan Liquid karena teman-temannya tidak ingin membuang poin sepertinya, karena dia tahu tempat mereka ini pasti akan menjadi tempat yang diincar banyak tim juga nih, Jel. Pastinya banyak tim yang berusaha untuk ngambil area ini, tapi kalau kita lihat ini Face Clan juga dapetin area yang cukup apik ya. Dan Face Clan kan sejauh ini yang menjadi tim yang paling dekat dengan Bigatron Red Alliance. Harus diwaspadai juga. XBL Dominic masih berada di satu rumah. Harusnya dia udah menyadari ada posisi Face Clan. Ini harusnya Face Clan fight dulu ya. Gue sih berharap Iya, demikian. dan harusnya XBL menang sih. Harusnya iya loh. Harusnya iya loh. Soalnya kan gini, XBL kan tadi habis diratain sama mereka di Pekado. Ini kan adalah map balas dendam. Kayak tadi tuh Seven Sea ngebalas dendam ke RSG. Ya semoga aja gitu kan. Iya betul banget. Let's see ya, let's hope for XBL. Tapi tadi Liquid ya kalau nggak salah Liquid. ya, mendapatkan Nah, itu satu Liquid. knock ke arah Join Me, betul banget. Oke, let's see. Karena banyak tim sekarang udah mulai objektif, Orange juga lihat masuknya nggak mau serta-merta langsung ke arah dalam, dan ini justru mungkin jadi angin segar juga bagi Orange karena bisa jadi mereka angkat rotasi DRS nih, Jel. DRS ya yang memang sedari tadi rotasinya agak berdekatan dan memang harus melewati Orange, tapi entah DRS bakal ngelewatin jalur ini apa enggak, we'll see, karena memang masih ada banyak pilihan jalur lain juga. Sementara tim Orange sejauh ini udah harus kehilangan satu player dan udah mendapatkan satu kill point juga, tapi di sisi lain gue udah mulai mendengar nih ada suara-suara tembakan, dan bahkan kali ini dari Astro sudah mulai mendekat ke arah player-player dari Tong Jabau. Astro apakah dia sadar atau tidak? Seperti dia mulai sadar karena sudah mulai parkirin baginya di belakang batu. Kita lihat nanti ya, karena lagi dan lagi Bigatron memberikan angin segar untuk mereka. Luxi kali ini yang mendapatkan player dari Join Me. Hal yang cukup baik untuk sementara waktu, namun Tong Jabau dengan gatekeeping yang dilakukan, Orange ini tidak akan mudah untuk masuk, karena Astro pun lihat entah bait yang dilakukan atau bagaimana, dan sepertinya itu adalah bait untuk mendapatkan informasi, namun justru Manhunt bisa mendapatkan knock atas Orange. Dia punya vehicle tapi entah mengapa malah loncat-loncat di bagian open field, dan ini akan langsung menjadi end bagi teman-teman Orange. Harus kehilangan seorang Astro. Lindas saja belum belum langsung dipulangkan ke lobby. Dan itu yang gue bilang, gue bingung karena dia sebenarnya punya kendaraan tapi entah mengapa malah loncat-loncat di open field nih, Jan. Yes, tapi kita bakal fokus juga ke fight kali ini antara Eagle Esports dan juga Bigatron Red Alliance yang nampaknya sudah mulai berdekatan. Bahkan ada Join Me juga yang sharing area, sharing rumah dengan Eagle Esports, tapi kameranya ternyata harus geser kembali. Tong Jabau dan teman-temannya juga harus masuk ke dalam zona. Gue masih pengen lihat fight dari Join Me sama Eagle Esports. Oh my god. Oh my god, saya justru melihat Kartong Jabal. Oke, tadi keren ada nabrak satu player dari Orange, tapi this is not a big fight because the big fight is on. Player dari Eagle Esports dan juga Join Me, di sana juga ada Bigatron yang terus menembaki, terus memberikan knockdown, dan ini dia akhirnya kita berpindah dan Eagle Esports diratakan oleh Join Me. Wow. Yes, dan ternyata usaha dari Bigatron Red Alliance untuk menjaga rumah ini cukup apik ya. Mereka melakukan split positioning dan sudah mendapatkan beberapa mangsa-mangsa juga di depan sana. Ada banyak sekali tim yang melakukan rotasi ini, jangan sampai ada yang ke knockout karena mereka melakukan split positioning 2-2. Mereka seharusnya bisa menjaga pinggiran zona dengan sangat baik. Bahkan di sisi lain juga sudah ada DRS yang berhasil dipulangkan. Itu dia satu mangsa di depan sana terspot dengan sangat indah, dan Leo berhasil di take down oleh seorang Zuxi, tapi masih belum bisa mengconfirm kill point-nya, Ojan. Betul sekali, tapi Leo sepertinya tidak akan mudah untuk di-revive, mengingat tim XBL juga menyisakan hanya 2 orang di belakang Bigatron. Hati-hati terlalu fokus karena bagian depan backstep-nya bisa dilakukan oleh tim-tim yang belum masuk, tapi sementara waktu masih cukup aman. Bahkan freestyle kali ini menjadi incaran juga, dan Liquid lagi dan lagi mendapatkan seorang player join. Belum dilakukan end, tapi setidaknya memberikan sebuah knockdown, menjadi zoning out juga. Namun di tempat lain dari seorang Sandesh menembaki ke arah Tong Jabau, tapi Tong Jabau lebih memilih untuk masuk ke dalam zona, dan Face Clan juga berhadapan dengan Seven Sea kali ini, Jel.
Yes, nampaknya mereka melakukan close combat melihat ada granat yang mulai dilontarkan juga oleh player dari FaZe Clan, tapi Zuxi pun ternyata positioningnya udah mulai ketahuan sama player-player lain. Mau melakukan N nampaknya sulit, tapi di sisi lain oh no, FaZe Clan nampaknya menambah pundi-pundi kill point mereka, tapi Zuxi hati-hati, jangan terlalu fokus ke arah depan. Itu dia, ada beberapa player di dalam sana masih coba untuk ditembak-tembakin Ojan. Betul sekali, bahkan saat ini Tong Jabau kembali lagi melakukan push kali ini untuk join me, tapi Nate tidak terlalu matang untuk memberikan sebuah knockdown only, dan juga satu orang itu Manhan mencoba untuk masuk, begitupun ada granat dari Bambu. Nate kemudian Molly, lemparan juga Nate berikutnya oleh Only, lempar ke arah bagian dalam, ini akan cukup matang. Yosef knockdown di bagian lantai 2. What a Nate dari seorang Only, misalkan satu orang saja dari join me kali ini. Kelly. Yes, bakal langsung diras dan disisir begitu saja. FBI open the door, langsung ada yang naik ke lantai 2, dilakukan tembakan terus-menerus, dan itu dia Tong Jabo berhasil untuk meratakan join me esport. Tapi di sisi lain gue harus bahas juga di killing feeds-nya ya. Di killing feeds-nya udah mulai terlihat banyak sekali kill point yang masuk ke Bigatron Red Alliance, dan FaZe Clan pun udah mulai lumayan tumbang. Kalau kita lihat ada Blazon juga yang udah mulai menyelimuti posisi dari FaZe Clan. Betul, tapi ini belum masuk ke dalam zona dari Bigatron. Mereka harus mendapatkan setidaknya posisi XBL di sana untuk bisa masuk ke dalam zona. Dan FaZe Clan sepertinya, is this real? Is this udah tumbang. FaZe Clan harus ditumbangkan, dan ini momentumnya Jel ya. Ini momentum bagi Bigatron sih. Mereka punya vehicle, mereka bisa untuk mengejar chicken dinner kali ini karena mereka masih kuat dengan 4 orang. Namun di depan mereka tidak mudah karena ada Lead Esport pun juga XBL dan juga Freestyle yang menjaga dari bagian kanan juga. Yes, kita akan lihat seperti apa strategi yang akan dilancarkan oleh Bigatron Red Alliance, mengingat mereka tahu di depan juga sudah ada asap, ada manusia, di mana tadi sebelumnya Zuxi berhasil untuk mendapatkan satu player, tapi Zuxi benar-benar berada di tempat yang begitu terbuka, harus melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan tempat milik XB Blood. Betul banget, XB Blood di sana masih ada smoke yang menyelimuti mereka. Sebenarnya masih ada timing yang bisa dimainkan, tapi itu dia justru Dominic kendap dirinya sendiri maju ke depan. Zuxi Nate-nya ke arah depan, ini tinggal 2 orang bisa makan Zuxi. Itu XBL tinggal 1 orang. Zuxi maju ke arah bagian depan dan rata. XBL rata, ini kan jadi tempat bagi Bigatron, dan mereka juga menambahkan pundi-pundi kill mereka. 7 sudah didapatkan Jelly. Inikah momennya, bahkan dari Pencil di bagian kanan juga rata. Makin aman untuk Bigatron kali ini. Yo, Indo Pride! Semuanya Indo Pride di kolom komentar. Yes, bener banget, Indonesia. Tek, karena kali ini dari Luxi pun akan menyusul pergerakan teman-temannya untuk masuk ke dalam zona. 4 tim tersisa, teman-teman semua FaZe Clan udah rata. Ini adalah kesempatan besar untuk Bigatron Red Alliance untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner, karena kali ini dari sisi lain pun dari Liquid pun akan berusaha untuk membangun fortingan circle berpihak untuk Bigatron Red Alliance ya teman-teman semua. Yes, menambahkan kill lagi, sudah 8 kali didapatkan oleh Bigatron Red Alliance. Mencari chicken, mencari kill yang lebih banyak lagi. Ini bisa dimaksimalkan oleh Bigatron Red Alliance. Let's see, dari Freestyle mencoba untuk bergerak ke bagian depan. Oh tidak, Zuxi terdeteksi misalnya, tapi Zuxi lebih tajam. Zuxi mempunyai mata yang lebih tajam, mendapatkan 1 knockdown karena Freestyle. Dan ini akan menjadi momentum karena Freestyle udah kekurangan dari roster. Nih dilempar ke bagian depan, Tyrant di bagian sana akan connect ternyata, tapi tidak memberikan sebuah knockdown. Tapi terjadi 9 didapatkan Tyrant ke sana, knockdown juga. Let's go, inilah momentumnya. 2 player lagi dari Freestyle, dan bahkan 10 kill Jali udah didapatkan oleh tim Bigatron Red Alliance. Yes, nice banget. Double digit kill point sudah mulai dikantongin. Dan bahkan kalau kita lihat 3 tim tersisa dengan tim lain yang sudah mulai rontok satu persatu. Hanya Bigatron Red Alliance yang selamat, yang masih selamat 4 orang sehat walafiat. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Ziv masih berusaha untuk merangkak masuk, tapi pergerakan spray down dari Ziv membuka informasi untuk Bigatron Red Alliance. Luxi langsung saja turun dari arah mobilnya. Dia langsung melakukan setup juga, tapi Ziv masih berusaha untuk melakukan lemparan granat yang pertama, dan bahkan Zuxi berhasil untuk mendapatkan goli baik. 2 player tersisa dari Freestyle. Apakah mampu Freestyle Esport bertahan? Tapi sepertinya sulit karena Zuxi pun sudah mulai mencari-cari kembali, Ojan.
Yes, ini dia, ini momentumnya. Bahkan tadi pergerakan Lead harusnya udah mulai terdeteksi. Ya, itu dia, smoke udah mulai dilemparkan untuk menutup angle shot dari Lead. Kita lihat dari Bigetron masih try hard banget kali ini. Akan melakukan tembakan ke arah bagian depan. Winner chicken dinner forecast udah mulai keluar. Tapi pergerakan Bigetron nggak bisa serta-merta untuk dimudahkan begitu saja. Karena 2 titik nih yang harus dijaga. Dan zonanya ternyata menuju ke arah bagian Lead. Tapi Razer, no, justru Anda yang ter-knockdown oleh Bigetron. Luar biasa sekali kali ini diratakan. Freestyle rata 4 melawan 2 sekarang teman-teman antara Bigetron Red Aliens dan juga Lead Esports. Oh my god, this is the moment Jelly. Nih dilemparkan ke arah bagian depan. Udah cukup low HP satu player di bagian sana tapi belum memberikan knockdown. 4 melawan 2 Jel kali ini. Yes, benar banget. Ini harusnya menjadi momen tapi ternyata ya granat dari seorang Wanu connect ke arah Zuxi. Tapi tidak apa-apa karena masih ada 3 player lagi yang berdansa di belakangnya. 20 detik sampai zonanya menutup. Let's go Indopride, let's go teman-teman. Spam hashtag Indopride-nya, ramaikan kolom komentarnya. Sementara waktu kita masih bisa melihat dari Ziv pun menahan terus-menerus. Dia tahu Liquid ada di depan sana. Dia melihatnya, tapi dia tidak mau menembaknya. Bahkan Luxi masih bergerak terus-menerus juga ke arah depan. Wanu pun melemparkan smoke-nya yang pertama ke arah depan. Lihat pergerakan dari tim Lead Esports ini begitu rapi, begitu sabar. Dan ini dia cacing gameplay di depan sana. Spray down dari player-player BTR berhasil menumbangkan 1 DCC. Spray down winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alien. Let's go Indonesia. Game terakhir ditutup dengan kemenangan oleh Bigetron Red Aliens. Double digit kill. And ini benar-benar angin segar. Dan harusnya poin ini akan membantu sangat luar biasa Bigetron untuk bisa menjadi juara dari Ultimate Warrior Showdown. Gua bocorin untuk masuk ke game terakhir, gap antara Bigetron dan FaZe Clan itu 24. FaZe Clan mendapatkan